Selamat pagi semuanya. Hari ini mata kuliah kita Sistem Politik Indonesia di kelas D akan melakukan permainan dengan logistik dalam pembelajarannya yang berisi mereview materi, menguji kemampuan Anda dalam mereview materi yang sudah dipelajari. Di antaranya di ruang lingkup Sistem Politik Indonesia, kemudian pendekatan analisis sistem politik oleh David System, pendekatan struktural fungsional dalam sistem politik oleh Gabriel Almond, dan pendekatan-pendekatan lain misalnya dari Hector, dari Michel, dari Goddard, dan sebagainya. Kemudian di bab selanjutnya itu ada memahami budaya politik Indonesia yang dikaji dalam dua pendekatan itu kan. Ada pendekatan ideal, ada pendekatan real. Nah itu rinciannya nanti ditanyakan. Kemudian ada fungsi dan struktur politik, fungsi politik dan struktur politik yang menjalankannya dalam sistem politik Indonesia. Mari kita bahas ada berapa fungsi? 10. Nah 10 itu nanti ditanyakan itu ya. Ada yang ditanyakan. Kemudian proses bekerjanya sistem politik Indonesia. Ada input, proses, output, feedback, kemudian lingkungan sistem politik. Baik, saya kira itu yang akan kita uji kemampuan Anda mereview materi kuliah itu dalam bentuk soal pilihan ganda dengan melakukan permainan logistik. Nah sekarang nanti atau langsung saja ya Bu, coba kita menjelaskan proses perpindahan ini ya, proses menjalankan pembelajaran logistik ini. Baik, terima kasih Pak. Untuk permainannya nanti kan diputar lagunya, jadi setiap itu nanti saya akan ngasihkan papan ini, jadi itu nggak bisa langsung pindah. Paling lama 3 detik kalian pegang, baru kalian oper ke teman selanjutnya. Untuk biar lebih enak, kalian bisa ngitung 3 detiknya. Ini sambil dihitung 1, 2, 3, baru dioper ke temannya. Ketika musik berhenti dan siapa terakhir yang megang itu akan maju ke depan, lalu menjawab pertanyaan dari Bapak. Untuk ininya hukumannya itu mungkin sudah disepakati antar komting kemarin sore ya. Nah minta tolong dijelaskan yang mewakili kelas D kemarin sore, silakan. Lupa saya, Sri ya. Ya siapa yang mewakili kemarin yang ada kelas D? Ya silakan Sri, ke depan Sri jelaskan berapa soal ya, boleh dari situ. Berapa soal yang diberikan, kemudian ketentuannya seperti apa yang disepakati. Ya silakan. Waalaikumsalam. Bisa dipahami nomor 1, 2, 3. Di sini ada aja gombalnya Kak. Kayak dari cabur gitu ada. Jadi ya? Oke, kita mulai permainannya ya. Tidak boleh lihat buku. Bukunya taruh di kursi. Taruh semuanya bukunya di kursi dan semuanya berdiri mengikuti ikutnya. Karena dengan ini dari kelompok 1 kita mulai dari kelompok 1 ya. Oke.
Oke, betul kan? Kebetulan yang mudah. Pertanyaan nomor 3, pendekatan analisis sistem politik memperoleh wujud yang konkret dalam pendekatan OB Pak tinggal laku. Oke, betul. Baik, silakan kembali. Ya, kita lanjutkan permainannya ya. Oke. Menari ini. Menari. Ini diacak ya, diacak ya. Dibaca seperti Sri tadi. Yang pertama, dukungan terhadap rezim yang sebagai Dukungan terhadap rezim diartikan sebagai dukungan terhadap suatu pemerintahan yang bertugas melaksanakan sistem politik. Oke. Salah. Apa bedanya rezim dengan pemerintah? Kalau pemerintah itu aparat yang melaksanakan rezim itu. Kalau rezim peraturan yang dibuat oleh pemerintah yang berkuasa pada saat itu. Berarti betul atau salah? Salah. Oke. Kita lihat lah ya. Berarti ini seharusnya yang betul apa? Nah, betul. Pertanyaan yang kedua, dukungan yang diberikan kepada suatu sistem politik. Yang besar bisikannya itu jangan-jangan pacaran gitu. Enggak. Jangan terlalu besar. Cukup dengan teman di sebelah gitu ya, tapi tidak sampai ke telinganya enggak. Garis mana? Ayo, mana jawabannya Pak? Jawabannya Jawabannya buat serta merata. merata. Bagaimana itu? Berarti sudah dua yang salah. Selanjutnya apa? Iya, C. Pintar kali temanmu ya. Pak, sebenarnya kamu tahu juga cuma karena kamu yang tunjuk ya. Oke. Kalau sudah dua, ini yang ke tiga. Kalau ini tahu lah. Dukungan terhadap pemerintah yang sebagai Cepat, ini dibatalkan aja. Besar kali suara teman itu ya. Ya besar kali. Kalau ketahuan oleh dosennya disuruh dia yang disuruh itu ya. Oke, baik. cara yang dapat digunakan untuk memperoleh dukungan masyarakat. Cara-cara yang dapat digunakan untuk memperoleh dukungan masyarakat adalah menggunakan Bagaimana? Elisman ya. Ya Pak. Satu. C. Input dan politisasi sebagai mekanisme dukungan. Betul atau salah? Seharusnya yang betul. Kita kan kawan nggak bisa mengikuti. Berarti berapa yang salah? Iya. Kamu kelompok berapa? Kelompok tiga. Oke, ikuti musik kelompok 3 ya. Kamu sendiri yang nari. Oke. Ini periode kelompok 3 ya? Oh, salah satu. Bisa lah, ini hanya saksinya itu ya. Kita kelompok 3 ya. lewat. Baik.
sekali lagi kamu menghadap sana. Ini terbuka yang bisa dilihat oleh temanmu sesuai tidaknya ya. Kita mulai dari awal ya. Tahu kan yang mana mulainya kan? Tahu ya. Ini betul ini siapa ketuamu? Benar. Ya. Iya. Oh ini sudah betul. Iya. Oke, silakan. Oke. Kita lanjut untuk masih kelompok 1 ya. Videonya kelompok 1. Sampai di mana? Di sini ya. Tunggu dulu. Ya oke. Kita mulai ya. Jadi kira-kira 3 detik ya, 3 detik 3 kali hentakan lah itu ya. Oke, nanti kalau cuma 1 itu nanti bisa langsung dihentikan ya Bu ya. Kalau misalnya terlalu cepat berpikirnya. Oke, kita lanjut ya. Oke, ya. Soalnya tidak termasuk kategori lingkungan luar masyarakat sebagaimana diklasifikasikan Brisbane adalah EPA, Sistem Politik Internasional, Sistem Sosial Internasional, dan Sistem Ekologi Internasional. Oke. Baik. Tepuk tangan dulu ya. Soalnya kemampuan sistem politik untuk mengatur tingkah laku individu atau kelompok di dalam suatu sistem politik tersebut. C. Kemampuan regulatif. Oh, betul lagi. Tepuk tangan ya. Ini Raja Gombal ya? Raja Gombal. Nah, Ratu Gombal. Adanya nih. Nah, kalau Ratu Gombal nah dikasih soal yang susah itu ya supaya mau menggombal dia. Oke. Ini juga tadi ya. Salah. Ayo. Soalnya yang dapat dimasukkan dalam kategori kemampuan distribusi internasional negara Indonesia adalah B. Pinjaman-pinjaman dan bantuan-bantuan teknik dari negara-negara lain. Apa artinya distributif? Distribusi, dari kata distribusi. Menyalurkan, membagikan. Betul atau salah jawabannya? Tapi ada kaitannya dengan internasional, distributif internasional. Jadi jawaban yang betul adalah
Kalau distributif Indonesia dibantu atau Indonesia membantu? Membantu. Berarti yang tepat? Yang betul. Lalu terpaksa kamu kembali. Siapa yang kamu kembali di sini? Kita cowoknya berapa orang? 3. Oh, cuma 3 ya. Nah, pilihlah salah satu yang mana. Ya kan mungkin kamu cewek yang kamu kembali. Ya ini sekedar permainannya. Yang maju aja ya. Lebih ini. Yang atau silakanlah. Masa saya kamu kembali? Oke. Yang tadi siapa namanya? Hasil Mikael. Hasil Mikael. Oke. Ini sekedar permainan yang Mikael ya. Siapa yang main membisikkan itu ya di kembali Mikael? Biasanya siapa? Cobalah Sri. Bantu ini Sri. Tapi bantu menggombal ya. Ini sekedar permainan Sri, bukan dimasukkan dalam hati. Oke. Jadi isi. Ini sekedar contoh. Sudah? Sudah ya? Tidak apa-apa, saya di sini aja sih. Oke, di belakang ya tadi ya. Baik. Ingat tadi apa yang saya bilang sih? Oke, siap ya. Baik. Kamu janganlah kelihatan kudunya ini. Wah ini nggak pengalaman lah. Ya. Ya, ayo. Yang kelihatan wajahnya yang bisa lebih dekat di sini. Bisa Pak. Wajahnya yang membawa dulu, badannya kembali itu ya. Agak maju. Oke, lanjut. Ya, mulai. Hujan apa yang membuat aku bahagia? Hujan apa? Hujan apa ya? Membuat aku bahagia, Daniel. Mikael. Hujan apa tuh? Hujannya aku dengan senyumanmu. Kamu bisa balas kan? Bisa. Oke, baik. Tepuk tangan untuk. Baik, lanjut. Kita pindah ke videonya kelompok 2. Tidak usah sampai habis durasinya ya. Baik, tadi sticknya di siapa namanya? Ya, oke. Ya, semuanya diikuti perhatian. Sebentar, ulangi. Anda bukan menonton, tapi mengikuti gerakan yang punya teman ini, gitu ya. Oke, yang tidak gerak langsung dihentikan, ikuti itu ya, yang tidak gerak. Oke, kita mulai. Yuk. Takut. Ya, sekarang soalnya ya kita acak ini ya soalnya ya. Oke.
Tidak boleh dibisiki ya. Tidak boleh, dia akan berpikir. Namamu siapa? Anissa ya, selamat Anissa. Ada di buku kan? Jawabannya yang mana? A, B, C, D, atau E? Tak betul. Itu ya, tepuk tangan itu. Anissa, lanjut. Ya, sekarang yang kedua. Ya, yang mana? Oke, betul juga kan? Wah. Dari tangan. Silakan siapa tadi malam ya? Oke, baik, lanjut ke terakhir. Jawabannya kadu. Menyesuaikan output dengan input, input tuntutan dan politisasi memang pintar. Saya itu bukan. Dan kembali kita lanjut masih videonya kelompok 2 ini ya. Ya Pak. Baik, dari Anissa ya, dari Anissa tadi ya. Nah, atau di sampingnya Pak. Seringnya di mana? Sebelah ini. Ya itu Pak. Yang ini ya? Ya Pak. Oh, beda soalnya dengan di. Oke baik, kita ke soal. Mohon maaf ini diajak ya. Oke baik. Silakan. Sebagai dasar untuk memahami sosialisasi politik atau untuk memahami proses politik, beberapa hal yang harus dijelaskan sebagai berikut kecuali. Baik, jadi ada 4 pernyataan yang betul, satu yang salah. Sekarang yang salah itu yang mana? Apa tadi? B. Bagaimana yang lain? Seharusnya proses sosialisasi politik yang penyampaiannya manifest itu terbuka ya, kelihatan, manakala melibatkan penyampaian informasi secara implisit. Implisit berarti tersembunyi, tidak kelihatan. Nilai-nilai peranan atau perasaan terhadap ujian-ujian politik termasuk terhadap input dan output. Nah ini kalau logika berpikirnya kontradiktif apa tidak? Kalau manifest harusnya eksplisit baru betul dia kan? Karena di sini ditaruh manifest dan lawannya implisit berarti tidak sesuai, berarti salah. Bukan untuk kemana? Ada siapa namanya ini? Ya, Teresia. Teresia. Oke, tepuk tangan sekali lagi untuk Teresia. Lanjut. Sekarang berikutnya. Ini apa-apaan ya?
Atau dibaca dulu, dibaca dulu. Menurut Afian, dimensi-dimensi dari ideologi dan sekaligus menjadi patokan untuk menilai kualitas. Salah, Patokan kurang. untuk menilai Ya. kualitas ideologi adalah sebagai berikut kecuali Ayo. Menurut Alfian, yang E, ideologi juga berdimensi idealisme. Itu kecualinya. Ya, betul. Ideologi juga berdimensi idealisme. Ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan itu ideal. Salah gitu ya. Benar, berarti bukan itu jawabannya. Nah, sekarang jawabannya apa? Coba. Yang betul C. Sudah kali teman ya. Oke, baik. Berarti satu Salah. yang salah ya. Satu yang betul, satu yang salah. Ah, karena salah juga. Sorry, kita dulu. Apa tadi? Tadi ini dijawab apa? Oh, sorry, saya kira tadi yang dijawab. Oh, berarti cuma dua yang salah ya? Tadi yang dijawabkan ya? Oh, bukan. Berarti dua yang salah ya. Baik, kita satu lagi yang ini. contoh simbol-simbol politik dapat menunjuk berbagai bentuk mengalami kecuali Ada simbol verbal, ada visual, ada figur, ada objek fisik. Tapi contohnya itu yang ada yang membuat salah. Nah sekarang itu kecualinya berarti ini yang salah. Yang mana? Betul akan? Betul. Berarti apa ini? Dua yang salah, satu yang benar. Nah, silakan. Kamu pandai nyanyi? Pandai. Pandai ya? Perlu bantuan? Bantuan tapi musiknya itu perlu. Terserah kamu bisa apa? Yang kamu bisa nyanyi, bisa baca puisi, bisa stand up komedi, apa lagi? Sebelum Berpantun, apa lagi? Kalau emang gombal tadi kalau betul hanya satu ya? Sorry. Salah satu. Salahnya satu ya? Oke. Ya silakan. Ini siapa tadi tempatnya? Teresia. Oke, silakan Teresia. Menghadap audiens. Oke. Ya silakan. Ini Teresia kelompok berapa? Ya. Perlu bantuan? Oh, kami kawan yang bisa bantu. Kamu bercerita. Ini kan bukan dipanggil. Belum lagi berhari. Ayo. Siapa yang mau panggil? Siapa namanya? Dengar mana? Pak, coba. Yang mana orangnya? Oke, silakan. Ayo agak cepat supaya ini durasi waktunya.
Wih. Agak cepat dikit. Serius, woy. Nyanyi semua. Walau sakit tetap ku percaya kau beda dari lainnya. Habis-habisan ku dibohongi, sayang ini tetap sama. Tuhan ini cinta atau bodoh. Baik, silakan kembali. Sekarang kita pindah ke video kelompok 3 ya. Baik. Siapa? Ini kelompok berapa? Oh. Baik. Oh, ini yang di depan tadi itu ya? Oh. Ini tadi sudah ya? Ah, yang ini aja. Baik. Ini political culture. Berikut ini adalah prinsip political culture kecuali Oke. Dan tengok-tengok ke samping. Ini semuanya mixin semua kan, cuma ada penjelasan yang salah. Yang mana yang kecualinya? Jawabannya C. Parokia partisipan culture, budaya politik campuran antara budaya politik yang tidak mengenal sistem politik. Kalau tidak mengenal sama sekali itu jauh dari pusat informasi itu parokia. Tidak terbagi, tidak beragam fungsi, secara jelas dan berorientasi pada proses input, mempengaruhi input maksudnya, mempengaruhi input dan mempengaruhi output. Itu kecualinya. Apa bedanya nomor 2? Coba amati nomor 2. Sorry. Yang A, maksud saya yang A, parodia. Parodia subject culture. Kalau C juga parodia subject culture, tapi penjelasannya yang berbeda. Yang mana itu? Yang mana nantinya luar? Yang betul yang mana? A atau C? Itu yang kecualinya kan? Iya, berarti salah. Satu. Oh, berarti dia salah. Berikut. Usaha antara prawira merumuskan objek orientasi politik ini secara lebih lengkap adalah sebagai berikut. Ini masalah budaya politik ya. Kecuali ini ada proses input, ini juga proses input, gitu ya. Kan sistem politik secara keseluruhan, proses input,
input, proses output, dirinya sendiri sebagai aktor politik. Nah, mana yang salah penjelasannya? Iya, coba yang mana? B. Proses itu intensitas pengetahuan dan perbuatan tentang proses penyaluran tuntutan-tuntutan yang dibuat atau diorganisir oleh negaranya atau sistem politiknya. Terus kalau yang E, intensitas pengetahuan dan perbuatan tentang proses penyaluran tuntutan-tuntutan yang dibuat dan diorganisir oleh masyarakat, termasuk prakarsa. Prakarsa itu apa? Aspirasi, keinginan gitu ya. Oke, kalau itu berarti yang salah B. Berarti jawabannya baik. Kita lanjut ya. Ini gampang lah. Ya. Menurut Dr. Halman dan Powell, komponen kebudayaan politik yang memberi penilaian dan pendapat individu terhadap masalah-masalah dan kejadian politik yakni selalu terlibat di dalam penerapan nilai yang dihayatinya terhadap masalah dan kejadian politik adalah komponen budaya politik. Betul atau salah? Apa kata kuncinya? Memberi penilaian dan pendapat terhadap masalah-masalah. Berarti Benar. Oke. Evaluasi atau evaluatif orientasi evaluasi atau penilaian. Oke, baik. Berapa yang benar tadi? 2 yang salah. 1 berarti ya, minimal 2 penuh. Tapi kalau mau naik ke atas, maksudnya yang kalau mau kan mudah ya. Kalau mau nyanyi juga boleh. Mau nari itu juga, itu yang tidak-tidaknya. Tapi kalau mau pilih itu juga boleh. Tapi kalau 2 yang betul, 1 yang salah itu minimal jangan coba. Tapi kalau mau nari juga boleh. Ya salah. Yang mana yang dipilih? Mengombak. Oh nyanyi. Oh nyanyi atau nari? Oh nari. Kamu menghadap sana. Kita ikuti kelompok 2 ya. Idenya untuk menggunakan ini Dinda ya? Ya betul. Siapa yang kamu memilih ini, kemudian gerakannya yang atur siapa? Sri atau? Oh berdua sama? Yang mana? Yang di depan ini? Oke, kacamata ya? Biasanya? Oh iya. Ya soal kita di sini nggak begitu jelas kacamatanya. Angel sama Dinda ya. Oke, baik sekali untuk kelompok 2 ini ya. Oke, coba lihat senyumnya Dinda ya.
sama Mikael ya. Ya. Baik, kita pindah sekarang ke kelompok 3 ya. Videonya kelompok 3, kan 3 ya. Sekarang yang ke dari sini. Ya, kita lanjut ya. Sama. Yang di kelompok kepentingan instrumental, betul kan? Nggak ada instrumental kan? Itu oke, baik. Lanjut. Kelompok kepentingan diikuti merupakan struktur yang spesialisasi untuk mengartikulasikan atau mengajukan kepentingan anggota-anggotanya yang mempunyai karakteristik secara eksplisit mewakili kelompok kepentingan tertentu, mempunyai staf profesional yang full time, mempunyai prosedur tertentu untuk merumuskan dan memperjuangkan kepentingan dan tuntutannya, dan sudah sekarang tentu memiliki organisasi yang relatif rapi. Isi titik di atas yang benar adalah kelompok kepentingan asosiasional. Kelompok kepentingan. Oh, tepuk tangan untuk yang kali ini. Ini Raja Gombal ya? Ratu Gombal ya? Iya, Pak. Iya, iya. Siapa namamu? Ya, iya bisa seguranya. Nah, coba dikasih gambar aja. Gambar aja. Nomor 1 apa isinya, nomor 2 apa, nomor 3 apa, nomor 4 apa. Ya. Ya. Yang mana? Yang B. Ini ya, yang B ini ya. Di mana artinya apa? Kalau support kan dukungan, di mana tuntutan. Baru ini mengawasi, pengawasan. Berarti warga negara mengawasi pemerintah, gitu ya. Kemudian yang nomor 3, ini 3 public goods,
sarana publik dan pelayanan. Kemudian ini nomor 4, resources. Resources artinya apa? Sumber-sumber, misalnya membayar pajak, sepeda, iuran, gitu ya. Betul atau salah? Ayo, yang mana seharusnya? Coba Sri, yang mana Sri? Kontrol? Sama berarti. C. Yang benar itu C. Itu ya. Warga negara membayar pajak pada pemerintah, menuntut, kemudian ini pemerintah apa ini? Memberikan pelayanan kepada masyarakat dan mengawasi. Kalau misalnya dia jadi teroris ya dikontrol ya gitu ya, bisa dipahami. Ada di buku ini kan? Ada ya, coba dicek bukunya dulu supaya tidak salah. Coba dicek. Di bab 4 itu, bab 4. Sudah? Yang cocok yang mana? Ya, yang benar. Itu ya. Berarti dua yang Benar. Dua yang benar, satu yang Salah. Oke. Berarti paling tidak kamu menggombal, tapi boleh aja kamu berpantun, menari gitu ya. Seperti siapa tadi Dinda ya? Iya, Pak. Oh, oke, silakan. Mana yang dipilih? Oh, gombal. Kompi kita yang gombal ya? Enggak, Pak. Ya, oke baik. Coba gantian dan kameranya. Ayo siapa? Ganti. Oke. Aku nanti. Jamil Musa. Oke. Yang besar suara dia. Di sini namanya ayo kita. Ikan hiu makan badak. Kalau hiu mendadak. Oke, satu lagi. Setelah itu nanti baru kamu yang balas gitu ya. Satu lagi Tessa. Atau dibahas dulu lah. Balas dulu. Ikan hiu makan. Oh itu jawabannya. Ikan hiu makan tomat. Atau ikan tadi kan Tessa bilang apa? Oh ikan hiu makan badak. Aina hiu mendadak. Jadi cinta secara tiba-tiba ya gimana? Kamu tahu nggak bedanya sama mobil Nova? Kamu tahu nggak Tessa bedanya apa tadi? Mobil Nova. Putri Mobil Innova. Oh mobil Innova dengan itu ya. Apa bang? Ayo. Apa itu? Kalau mobil Innova itu mahal, kalau kamu my heart. Baik, saya kira cukup untuk permainan ini ya, silakan duduk. Ya.
Baik, penilaian untuk ini ya, video hasil karya kelompok 1, 2, dan 3 yang ada 2 kategori yang saya nilai di sini, yaitu kekompakan antar kelompok, kemudian dukungan mempopulerkan budaya yang dibawakan. Pertama, kelompok 1 kekompakannya 90, dukungan popularitas budayanya 90. Kemudian untuk kelompok 2 kekompakannya 95, dukungan popularitas budaya 95. Kemudian kelompok 3 kekompakannya 95 dan dukungan popularitas budaya 90. Tangan untuk kelompok 3. Pilihan tertinggi berarti tapi semuanya dapat A ya. Pilihan tertinggi kelompok 2. Baik, saya kira itu. Makasih. Nah, sekarang kita beralih selama 1 minggu ini kan tidak masuk gitu ya, tetapi sambil di rumah, sambil liburan fitri di rumah, setiap kelompok melalui ketua kelompoknya di sini penting ya. Iya, Pak. Siapa? Daniel, Pak. Daniel, kemudian Sri Walimah, kemudian Nia, yang mananya? Oke, Nia membagi tugas ke tiap kelompoknya. Pertama, mencari kelengkapan sumbernya selain yang di riset itu ya. Kalau risetnya dilanjut terus gitu ya, sesuai dengan kajian historis kekuatan politik sesuai dengan yang dipilih. Nah, dilanjutkan untuk proyek. Kalau itu tadi gerak lagu itu untuk pemanasan nanti di proyek itu kan ada selingan, ada yel-yel itu kan. Dan tadi saya kira sudah sangat baiklah untuk itu ya persiapannya. Saya harapkan nanti di proyeknya itu mulai dari yel-yel sampai penutupan itu lebih baik lagi. Nah, sekarang persiapan proyeknya itu pertama dibagi temannya untuk mencari referensi, kemudian menyusun laporan khususnya di bab 2. Oke. Laporan proyek itu ada berapa seri? 3 bab itu ya. Bab pendahuluan, bab pembahasan, dan bab penutup. Masih disimpan filenya yang semester 1? Masih ya, nanti dilihat lagi ya. Cuma materinya yang berbeda, tapi penyusunannya sama. Nah, nanti sebelum pulang ini itu dikasih mana tadi lembarannya itu ya. Nah, tolong diambil lagi satu kertas ini aja lagi ya. Ambil dulu lah ini kelompok 1. Kita tolong kelompok 1 dibantu Daniel. Ini nanti tulis di sini ya. Yang bertugas untuk panel 1 siapa? Panel 1 itu apa? Permasalahan. Yang dia mencari referensinya, kemudian dia juga yang menyusun bagian pembahasan, bagian permasalahan. Gitu ya. Nanti dibagikan lagi secara cepat. Oke. Kemudian kelompok 2. Dan kelompok 3 ditulis di balik aja ya pembagian tugas. Oke, baik. Nah, sekarang kelompok Daniel, kajian historis kekuatan politik apa kemarin yang dipilih? Petani, Pak. Petani, Pak. Nah, petani. Nah, yang dilanjutkan di proyek dalam proyek Citizen itu panel 1 itu adalah permasalahan, gitu ya. Nah, sekarang apa permasalahan petani di Indonesia atau lebih khusus lagi di tempat lokasi yang Anda mau analisis juga boleh. Secara umum juga boleh. Apa permasalahan tentang petani di Indonesia? Kelompok 2 militer ya, betul ya? Apa? Militer. Apa permasalahan militer di Indonesia saat ini? Kalau kelompok kita apa? Jurnalis.
Dikemukakan segala permasalahannya yang didukung oleh gambar, sketsa, kemudian mungkin video, tapi yang dimasukkan di situ linknya gitu ya. Linknya kemudian apa isinya secara garis besarnya untuk dijelaskan di posternya nanti pada saat showcase, pada saat syuting video proyeknya. Kemudian panel 2 apa? Kebijakan alternatif, yang isinya, kalau judul panelnya kebijakan alternatif, tapi isinya adalah kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah dalam menangani permasalahan sesuai dengan yang dikemukakan di proyeknya. Minimal dua kebijakan, 2 peraturan perundang-undangan. Kalau undang-undang misalnya ya 2 undang-undang yang mengatur tentang materi permasalahan yang kita akan dalam proyek. Kemudian panel 3 apa? Kebijakan publik atau kebijakan publik. Itu artinya apa? Anda diminta untuk mengusulkan kebijakan kepada pemerintah, peraturan untuk menangani permasalahan yang diangkat. Berarti kalau kelompok 1 apa? Apa usulan kebijakannya, apa aturannya, seperti apa aturannya dalam menangani permasalahan petani di Indonesia. Kalau kelompok 2 dalam menangani militer di Indonesia. Kalau kelompok 3 dalam menangani jurnalis di Indonesia. Apa kebijakan yang terbaik, seperti apa aturannya, itu semuanya di panel 3. Dan yang terakhir adalah Panel 4. rencana tindakan. Rencana tindakan itu maksudnya begini. Apa rencana tindakan Anda agar kebijakan publik yang diusulkan di panel 3 itu bisa diterima oleh pemerintah dalam menangani permasalahan yang dikemukakan di panel 1. Agar kebijakan publik yang diusulkan di panel 3 bisa diterima oleh pemerintah, apa yang harus kita lakukan? Itu maksudnya. Nah, biasanya nanti dibaca lagi buku panduannya yang 2 buku kecil itu, yang tipis di semester 1, dibaca-baca lagi. Paling tidak ada 2 bagian pokok yang dikemukakan di panel 4 atau di rencana tindakan. Pertama, mengidentifikasi kelompok atau komunitas yang pro dan yang kontra terhadap usulan kebijakan publik yang kita mau sampaikan atau yang kita usulkan di panel 3. Kelompok mana yang pro? Nah, kalau misalnya kalau petani ya, sebagai kekuatan politik, pedagang di bidang pertanian, karena misalnya ya, kalau kelompok 1 mengusulkan pemerintah menyiapkan pupuk misalnya dengan harga yang terjangkau dan tidak langka pada saat musim tanam misalnya gitu ya. Itu pasti ada yang pro, ada yang kontra. Yang pro ya petani lah. Kalau yang kontra para pedagang tengkulak gitu ya. Dan seterusnya. Nah, sekarang yang kedua, itu tadi mengidentifikasi, mendaftar, mencatat atau mengumpulkan kelompok-kelompok mana yang pro, kelompok mana yang kontra. Yang kedua, membuat rencana tindakan kepada yang pro untuk memperkuat dukungannya. Kalau yang pro kan setuju. Nah, bagaimana memperkuat dukungan atau menjaga dukungannya agar tetap mendukung Anda dalam mengusulkan kebijakan itu di depan 3? Apa yang seharusnya dilakukan? Nah, itu isinya. Kepada yang kontra, yang tidak setuju, apa rencana tindakannya agar awalnya setuju menjadi setuju? Gitu ya. Nah, apa rencana tindakannya? Semacam itu isi dari panel 4. Tentunya harus didukung argumentasi yang kuat, kemudian contoh didukung oleh contoh gambar, mungkin seperti di tugas rutin itu dukungan video gitu ya, tapi linknya yang dicantumkan di situ hanya intinya yang dimasukkan di dalam
poster panelnya. Saya kira itu bisa dipahami. Nah, tadi diberikan kertas per kelompok itu untuk membagi supaya tahu siapa bagiannya panel 1, siapa panel 2, siapa panel 3, siapa panel 4. Tugasnya mencari referensi. Selain mencari referensi, menyusun bab 2 tentang pembahasan masing-masing panelnya. Kalau yang nomor 1 berarti menyusun pembahasan tentang permasalahan sesuai dengan tema yang dikemukakan yang dibahas oleh kelompok yang bersangkutan. Panel 2, panel 3, panel 4 juga bisa dipahami ya. Oke, baik, saya kira cukup untuk hari ini. Makasih banyak. Saya ada kerja selalu berlibur, tapi berlibur apa ya? Sersan lah ya. Serius tapi santai gitu ya. Sambil berlibur ya, cari-cari di situ ya. Oke, saya kira itu untuk hari ini. Terima kasih. Atau ada pertanyaan? Daniel ada? Tuan?